Bro Yudo, thank you banget udah hadir, dan Bro Ray juga thank you banget udah hadir. Ini dua teman lama. Cuman mungkin ada sedikit background yang gue pengen cerita sedikit ya. Kan banyak yang dulu nanya gitu kan, kenapa akhirnya gue bikin exchange vlog. Sebenarnya ini terinspirasi dari Bro Ray juga. Jadi gue mungkin ceritakan sedikit yang teman-teman gak tahu. 2024 tuh kita sempat ngobrol. Jadi ini Bro Yudo gue udah kenal dari awal mendirikan AC. Bro Ray juga sempat ngobrol waktu itu sama Bro Ray. Waktu itu nanya-nanya tentang thrift, ya kan. Sempat ada kepikiran mau berinvestasi, tapi nggak jadi, ya. Karena satu dan lainnya hal, menyesal. Dan sekarang luar biasa, grow-nya luar biasa dari 2024 ke 2025. Kasih tepuk tangan yang luar biasa ke Bro Gabriel Ray. Jadi kalau kalian tanya, ada penyesalan pernah nggak invest apa? Thrift. Nah, Indonesia ini kan akan hit, ini prediksi dari banyak ya, McKinsey, BCG, consulting firm, bahwa 2045 ini akan hit GDP antara nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Nah, ini mungkin kita mulai dari Bro Ray dulu. Ini gimana sih kita sebagai, ini kan kita pelaku exchange ya semua di sini. Gimana caranya kita bisa capture itu ke depannya? Dan kira-kira growth dari exchange itu akan jadi seperti apa perannya di Indonesia? Kalau gue lihat sebenarnya dari sekarang shiftingnya udah pada ke kripto semua ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa anak-anak pengusaha-pengusaha terkenal yang namanya muncul di berita itu anaknya udah pada masuk ke kripto semua. Cuma memang duitnya belum sebanyak bapaknya. Oke. Jadi gue melihat dalam the next 5-10 years, makanya gue pernah bikin konten ini namanya the great wealth transfer ya. Ketika yang dari generasi di atas kita nanti menurunkan warisan ke generasi ini dan kemudian mereka akan masuk ke dalam dunia kripto. Pasti sebagian dari porto mereka kita bilang at least lah 5-10% masuk ke kripto dan it's gonna be so massive for the crypto market. Dan saya rasa nggak perlu untuk kita terlalu over promise di dalam kripto karena saya rasa para investor muda sekarang, mereka udah melihat keunggulan kripto daripada tradisional financial. Jadi kalau dibilang kripto bukannya 24 jam, mau Sabtu Minggu tarik juga bisa, nggak perlu nunggu H+1 ya kan, ini yang nggak ada di instrumen lainnya. Jadi kalau saya melihat dalam 5-10 tahun ke depan, kripto is gonna be very bright sih. Oke, untuk melanjutkan pertanyaannya mungkin untuk Bro Yudo, gimana kita sebagai pelaku pasar dan juga pemilik dari exchange bisa survive? Karena kalau lihat dari dunia ini kan banyak pengalaman yang gak enak di exchange kan, Mt. Gox, ada FTX juga. Waktu itu sempat juga ada, ya tahun lalu lah, ada gonjang ganjing nih kalau Indonesia ada FTX-nya, marketnya akan seperti apa? Gimana caranya kita sebagai pemilik exchange ini bisa survive untuk sampai ke 2045? Yang nanya shareholder nih, jadi gue mesti gimana nih. Senang banget ditanyain ya, jadi thank you Tim, invite-nya Bro Ray, senang banget gue bisa di panel ini, tapi sebenarnya simple sih kalau kita ngomongin exchange. Sebenarnya kita harus yakin memang kayak barusan Bro Ray bilang, ini masih long term potential tuh gede sekali. Problemnya buat exchange, satu, kompetitif. Bukan hanya domestik, tapi juga eksternal. Jadi banyak godaan, Tim. Kalau misalnya exchange itu udah banyak godaan, repotnya nanti sacrifice customer safety. Gitu. Jadi kalau buat exchange sebenarnya simple sih. Satu, kita benar-benar harus bikin foundation yang strong. Customer security itu number one. Service ke customer itu juga pokoknya service sama trust sama loyalty itu number one. Kalau dari sisi produk, sebenarnya dibutuhin itu juga inovasi. Kita tahu ya Bro Ray, kalau misalnya regulator di Indonesia tuh kayaknya semuanya tuh nggak boleh gitu buat exchange. Itu yang bikin susah. Tapi juga kalau kita mau inovasi, harus selalu maksa regulator untuk lama-lama ngerti. Butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi harusnya bisa worth it. Nah, kalau exchange, selain kita jadi ini ya, kripto, sekarang kan memang kripto tuh di Indonesia hanya aset kelas ya. Tapi visionnya tuh sebenarnya harusnya di luar itu. Exchange tuh harus bikin bisa kripto tuh adopsi ke sehari-hari. Pembayaran, nomor 1. Nomor 2 juga, ke web to business harusnya bisa ada loyalty program dan lain-lain itu di mana ada kripto di situ. Jadi itu sih Tim, satu, foundation yang strong, customer safety sama trust ya. Yang kedua, harus push innovation meskipun susah banget gitu. Nah ini kan kita mungkin terbiasa untuk kita suka bahas regulasi juga ya di sini, di panel-panel ini. Apakah dampak terbesar dari perpindahan ini kan buat teman-teman yang masih awam kan dulu kan dipegang Bapepti, sekarang dipegang oleh OJK.
Mungkin menurut Bro Ray, apa sih perbedaan yang paling signifikan antara Bapepti ke OJK? Lebih banyak audit sekarang. Mungkin mungkin dalam setahun ya. Kita kan baru dapat PFHK itu bulan September atau Oktober tahun lalu ya. Kemudian ketika pindah ke OJK kita diaudit ulang. Ini belum audit-audit lainnya. Jadi saya rasa semakin banyak audit sehingga akhirnya exchange, kalau saya boleh jujur, exchange di Indonesia ini exchange paling regulated se-Asia Tenggara. Jadi kejadian seperti FTX, or exchange di luar yang meletup itu nggak mungkin terjadi di sini. Karena di sini ini benar-benar monitornya luar biasa, kemudian auditnya juga luar biasa banyak. Dan kedua yang saya melihat juga shiftingnya, OJK ini lebih berusaha membawa kripto ke arah bukan lagi cuma aset ya, tapi sebagai pembayaran dan lain sebagainya. Dan ini yang lagi dikerjakan oleh OJK, saya yakin ada beberapa produk yang on the queue sama OJK, tapi kita nggak tahu juga nanti respon Bank Indonesia gimana. Tapi saya melihat bahwa OJK juga terus berusaha memperluas spektrum kripto ini. Bahkan yang terakhir mereka lagi membukakan untuk sandbox untuk kripto ya. Jadi bisa berbagai macam produk, tapi memang kita akui secara teknologi, secara pasar, regulator ini cukup ketinggalan memang saat ini. Kalau sudah boleh mungkin terus sudah kali 1000 mungkin future-nya. Tapi masanya di Indonesia cuma boleh kali 25 kan saat ini. Nah itu salah satu contoh yang teman-teman tahu bahwa pasar kripto itu lebih cepat daripada regulator saat ini. Jadi kalau dibilang, saya rasa dengan perpindahan ke OJK membuat exchange di Indonesia ini jauh lebih aman, lebih ketat lagi daripada sebelumnya. Oke, kalau menurut Bro Yudo, apa perbedaan Bapepti dan OJK? Oke, jadi di sini mungkin masih banyak yang nggak tahu kan Bapepti itu apa atau OJK itu apa ya. Jadi dulu tuh kripto tuh seakan-akan kayak di US tuh CFTC, jadi regulate under commodity. Bagus atau enggak? Ada bagusnya. Kenapa? Mungkin nggak seregulated sekarang. Jadi ruang gerak lebih banyak ya, Bro di Thrift juga jadinya cepat gitu loh. Nah, tapi masalahnya kalau di Bapepti sayangnya karena lembaga di OJK kita tuh nggak boleh kolaborasi. Dulu bank tuh nggak boleh tuh nyolok. Sedangkan kalau mau kripto tuh mau adopsi kan via channel harus buka dong 100% gitu. Nah ini bank tuh nggak boleh nyolok. Boro-boro pembayaran bro, nggak boleh lah gitu. Yang ketiga, kena ETF udah hampir nggak mungkin. Karena Kopil Market tuh di sebenarnya ada di OJK ya. Nah jadi gue ngelihatnya setuju sama Bro Ray, satu ketat. Kenapa mereka berusaha mengerti gitu. Apalagi yang dulu dari Bapepti gitu ya, dimana mungkin resource buat auditnya tuh nggak ada. Pengertiannya juga sayangnya agak kurang. Tapi gue berharap memang, dan ini juga sebenarnya part dari roadmap-nya OJK, pengetatan ini mereka melihat supaya semua orang itu pengaturannya sama. Bank juga ngelihat kripto kayak kesannya bukan sarang buat money laundering. Kemudian bisa lahirlah inovasi-inovasi dengan TradFi, which is yang terjadi di US selama ini kan. Last but not least, gue seneng banget yang tadi Bro Ray bilang, tokenisasi itu dibuka. Tokenisasi mulai dari real asset, financial asset ya, bonds, reksadana, dan lain-lain. Dan terakhir, ada teman kita udah dapat crypto fund tuh bro, ya. Sandbox, gitu. Which is menurut gue bagus banget ya. I think buat exchange kita harus suffer aja nih bro, kayaknya setahun, 2 tahun gitu ya dengan regulator yang ini, yang harapannya ke depan 3, 4, 5 tahun lagi bisa opening up lah.